Emang mau lihat banget adegan tadi? Gue besok bikin lagi nih. Maksudnya, kalau gue bikin, ya udah cukup ya. Ini Rizal udah nggak Kita erotis soalnya terlalu erotis jadinya. Jadi memang adegan itu sulit nggak sih Beb? Oh coba diulang, nanyanya gimana tadi? Diulang. Itu susah nggak sih Beb? Kalau itu kan pertama kali buat aku. Beda kalau Ali kan berapa kali. Tapi itu nggak jangan grooming kan? Halo Tribuners, aktor Aliando Syarif akan kembali meramaikan layar kaca pemirsa lewat sinetron terbarunya yaitu Pernikahan Dini Gen Z. Di mana Pernikahan Dini Gen Z nantinya akan tayang di MDTV dan juga Netflix pada 16 Desember 2025. Aliando Syarif mengakui dirinya akan melakoni adegan yang sangat sensitif, yaitu adegan ranjang dengan lawan mainnya Rizal Skorniki yang juga sang kekasih. Aliando mengaku hal itu dilakukan bukan sungguhan, melainkan karena trik kamera dan juga pengambilan gambar saja, sehingga adegan ranjang atau adegan dewasa antara Aliando dan Rizal terlihat seperti sungguhan. Kendati demikian, Rizal mengakui baru pertama kali melakukan adegan ranjang dengan siapapun dalam karir aktingnya selama ini. Sehingga Rizal Skorniki tidak banyak menuntut macam-macam, hanya saja ia terus mengikuti kemauan dari atau arahan dari kekasihnya yaitu Aliando Syarif. Berikut keterangan dari Aliando dan juga Rizal Skorniki. Tumit ketemu tumit, cuma tadi tumitnya berbulu. Gak mau di-grading gitu kan? Itu tadi gagal fokus sih, Li. Itu gagal fokus. Nah, kalau misalkan bersih ya, bukan lagi dong. Ada lagi? Paling ke Pak Bambang, klasifikasi usia untuk series ini seperti apa? Makasih. Klasifikasi usia, Iya. penontonnya berarti. Oke, dari Ali dulu sama Rizal, silakan boleh. Dari kita pertama kali syuting, mungkin karena gue pernah melakukan adegan-adegan ini sebelumnya. Gak apa-apa, gue buka langsung. Jadi sebenarnya itu yang gue suka dari sinema gitu. Kadang nggak harus beneran, cuman by frame gitu ya, udah cukup mewakilkan. Jadi itu Ali bilang terima kasih kepada Pak Saiful dan tim untuk kita bisa tanpa kita harus melakukan tapi tetap kita tahu makna dari adegan tersebut gitu. Itu yang Ali suka gitu. Jangan bacakan beli ya, jangan yang bacakan. Jadi langsung nonton di MD untuk bisa lihat adegan tadi. Emang mau lihat banget adegan tadi? Gue besok bikin lagi nih. Maksudnya, kalau gue bikin, ya udah cukup ya. Ini Rizal udah nggak Kita erotis soalnya terlalu erotis jadinya. Jadi memang adegan itu sulit nggak sih Beb? Oh coba diulang, nanyanya gimana tadi? Diulang. Itu susah nggak sih Beb? Kalau itu kan pertama kali buat aku. Beda kalau Ali kan berapa kali. Tapi itu nggak jangan grooming kan? Ya cuman behind the scene-nya pastinya kita dari rehearsalnya dulu. Ya balik lagi aku pertama kali jadi aku nggak tahu harus gimana dan ngikutin Ali juga sih, ngikutin apa yang disuruh lah dan ya jadi akhirnya. Jadi sebenarnya adegan tumit tadi tuh itu begini doang. Kita nyoba begini duduk. Percaya nggak sih? Ya percaya. Enggak. Gitu doang. Nih, kalau mau tahu lebih nonton di MDTV sama Netflix. Ini karena saya juga penasaran tadi adegan apa sih itu? Sebenarnya itu cuplikan kan? Ya. Sebenarnya ada lagi. Apa tuh? Nonton ntar ya coba ya. Ya, tantangan untuk bisa memerankan Rangga. Sama tadi ada dua ya, tantangan Rangga sama kenapa mengambil proyek ini. Betul. Kalau misalkan memang kenapa harus tantangan untuk menjadi Rangga, pertama, gue gak pernah ngambilin anak orang. Habis itu gue nggak apa-apa, ini emang seru kok, nggak apa-apa. Ini platform terbuka gitu kan. Jadi gue bisa tahu gitu rasanya.
rasanya berdosa gitu loh, rasanya ini tuh gak baik. Sempat beberapa kali gue sebenarnya hancur hati gue ketika membaca skrip ini, ketika kayak shit, inilah yang harus ditonton gitu loh. Ini dampak yang baik untuk perlokusi untuk di Indonesia gitu, dan keren lah pokoknya. Nah, lalu kenapa mau mengambil project ini? Pertama, waktu pertama kali kita masih memang kosong, belum syuting, gue baca skripnya, gue tahu ini mau kemana, dan ini sangat bagus. Dan menurut gue, belum ada banyak aktor yang bisa memanfaatkan momen ini. Jadi gue lakukan itu sekarang di sini.